saya merasa bahwa saya harus menantang diri sendiri. Saya nggak mau sampai salah membuat konsep gitu loh, karena dari judulnya aja udah keren gitu. Kesannya sangat menyenangkan, dapat pengalaman baru. Tapi itu tantangan banget, kita dituntut untuk berlayar, bener-bener asik. Tapi itu malah jadi asik, ketagihan. Jadi mindset aku, kalau kita membuat sesuatu yang energinya positif gitu ya, suatu saat pasti itu akan mempengaruhi dengan pola pikirnya kita ya. Ya, kalau senangnya ya kayaknya asik gitu waktu kita nulis di kemudian diolok gitu kan. Iya. Oh iya, oke. Ada sambutan gini gitu kan. Ada yang wah kita tunggu nih launching bukunya gitu, kayaknya ada sesuatu yang membuat kita semangat gitu ya. Ketika sudah jadi guru, ternyata menulis itu ibaratnya kayak tuntutan atau apa ya, kita kan butuh angka kredit. Nah, salah satunya dengan menulis itu kita bisa dapat nilai yang bisa kita gunakan untuk penilaian angka kredit gitu Mbak. Jadi karena ya mungkin saya perlu kayak ngobrol, berarti kan perlu ngobrol, menyampaikan apa yang ada di otak saya gitu kan. Terus sih akhirnya bisa nulis kisahnya sendiri gitu di situ. Oke. Aduh, gimana ya kalau mau cerita dari awal, pokoknya banyak kesannya, susah diucapkan ya Mbak Sari, karena bagi saya pribadi segalanya gitu. Iya, menemukan sesuatu yang baru dan kayaknya suka gitu. Iya, kesannya ya alhamdulillah sih bagus. Alhamdulillah bisa mengapresiasi diri, ternyata bisa loh aku ngarang juga, cuman yang masih belum jago-jago banget lah ceritanya. pertama kali wow banget, karena di sini banyak sekali penulis-penulis hebat gitu. Jadi saya merasa wah, harus banyak belajar lagi nih gitu. Buat saya fiksi itu betul-betul hal yang pertama gitu. Jadi wah, ini fiksi, saya nggak kebayang kalau saya tuh harus berimajinasi itu seperti apa gitu ya. Kalau ya seneng aja sih, lebih banyak ilmu yang didapat gitu, terus lebih mengembangkan isi yang ada di dalam otak. Begitu udah ditulis ya, oh ternyata harus gini ya gitu. Maksudnya cara menulisnya juga harus benar gitu ya. Ya justru itu, kok kenapa? Mungkin ini takdir saya ya. Saya harus menulis, pada dari dulu emang suka sih yang namanya menulis, yang namanya. Oh, ya mau men-challenge diri aja bisa apa enggak gitu loh kan. Kayak karya orang lain, kok kayaknya keren-keren banget gitu karangannya. Waktu itu SMP, saya mengirim sebuah tulisan ke majalah yang intinya saya mencari keberadaan teman saya. Cuman saya pengen nyalurin unek-unek. Saya pengen di sela-sela, ya capek lah ngurusin anak 3 itu bandel semua kayak gitu. Yang kayak gitu, saya jadi kayak hiburan buat saya ya. Okay. Terus kalau misalnya lagi diomelin sama atasan jadi jadi berpuitis gitu. Kayak gitu ya. Kalau menulis itu sebenarnya tujuan aku cari amal jariah aja sih pada dasarnya. So akan ngalir juga tuh. Jadi amal jariah buat saya, juga amal jariah buat yang baca. Sebenarnya saya suka berhayal, Mbak. Saya suka berhayal. Saya pengen menuliskan imajinasi saya gitu. Pengen berekspresi gitu sih. Untuk yang di cerpen yang diterbitkan tuh baru ikut kelas ini. Oke. Yang lain-lain kayak nulis di mana ya, di Facebook kayak gitu-gitu. Kalau disuruh ngomong itu udah pasti susah, teman-teman. Aku tuh udah tahu banget. Aku kalau disuruh ngomong langsung diem gitu kan. Saya bikin itu yang kisahnya tuh kalau itu tuh nggak usah cerai gitu loh. Itu tuh kasihan anak. Akhirnya anak jadi korban, walaupun akhirnya punya bapak baru baik itu pun, tapi satu poin tetap aja gitu. Dari dulu suka, tapi mungkin hanya sekedar untuk pribadi aja. Nah, buat saya sendiri menulis ini
untuk ajang mengekspresikan diri dan juga me time ya. Ya. Awalnya itu terinspirasi dari wali murid saya. Sebenarnya dia itu orangnya kekurangan ya Kak ya. Tapi semangatnya untuk menulis itu luar biasa. Nulis SD, SMP, SMA, kuliah banyak di jurnalistik kampus, kemudian baru fokus ke fiksi-fiksi setelah itu. Kalau awal nulis itu memang hobi sih Mbak, dari kecil tuh hobi nulis diary. Terus kayak impian masa kecil, terus saya kembangkan lagi yang belajar sedikit demi sedikit kayak gitu. Kadang tuh kalau lihat buku anak-anak gitu suka kepengen, coba ada buku tentang ini ya, coba ada buku tentang ini gitu misalnya. Terus dari situ sih kayak gimana sih caranya nulis gitu. Nah terus sekali 2020 kemarin tuh barengan ikut kelas di Iniscript tuh lanjut sampai ketemu sama Kak Tia itu. Iya benar. Jadi saya pikir yang pertama tuh karena saya ingin menantang diri sendiri gitu. Jadi sejauh mana sih gitu saya masih bisa gitu. Insya Allah kan kalau yang namanya belajar itu kalau mau lah masih ada kesempatan. Cerpen yang remaja, anak SMA yang kayak gitu. Sampai sekarang pun lebih suka yang gitu, kayak yang halu cinta-cinta. Ketika cinta bertasbih, kemudian dari Bunda Asma Nadia seperti Assalamualaikum Beijing, surga yang tak dirindukan, seperti itu sih. Jalan-jalan ke surga, terus motivasi gitu. Jadi novel-novel Nicholas Sparks itu aku hobi banget. Karena kenapa itu aku suka, karena dia kan kalau bicara soal cinta itu kan cinta yang tidak lekang oleh waktu gitu ya. Sekarang tuh lebih banyak ke baca-baca parenting gitu kan, baca-baca tentang SDM yang kebetulan berhubungan dengan pekerjaan. Dunianya tuh anak-anak, ikan gitu. Novel yang kayaknya aku suka banget bacanya tuh Dan Brown. Judulnya Origin, udah bukan cinta-cintaan juga kan. Berarti sudah membuat cerita cinta romantis sendiri lah ya. Ya begitulah. Nggak tahu. Ya. Semoga jadi amal, kita juga nggak tahu. Amin. Sekarang ingin bisa nulis artikel sama nulis solo. Artikel saya kan gagal. Mau ngapain gitu? Karena sekarang nggak patah hati kan? Enggak. Jadi sekarang lebih seneng gitu, maksudnya kayaknya jiwa menulisnya lagi pengen dipacu terus gitu. Nah, oke. Ada dong, pengen punya buku solo Mbak, ini baru bab 2 nggak kelar-kelar. Kepotong terus. Saya basicnya dari guru gitu, saya pengen nulis cerita anak gitu. Pengen bikin yang nantinya dibukukan tersendiri gitu. Jadilah kita cari-cari untuk dibukukan, tapi yang karya fiksi gitu. Kalau yang selama ini kan enggak. Saya pengen belajar nulis, jadi kan banyak kisah kita sendiri, banyak kisah teman-teman saya yang suka curcol juga banyak kan gitu. Kalau buku kan biasanya royaltinya terus gitu kan Mbak ya. Jadi ya udah saya mikirnya ke arah sana gitu. Iya. Ini tadi pengen nulis buku single gitu kan. Tadi itu. Semoga setelah ini tulisan saya bisa lebih baik daripada yang ini, terus bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga untuk lebih mencintai dunia tulis menulis gitu. Ya, harapannya saya bisa menulis lebih banyak lagi, terus belajar lebih banyak lagi, biar karya-karya saya itu bisa terkenal gitu, bisa dibaca sama banyak orang. Ini sih dari tulisan-tulisan yang saya buat itu minimal bisa menginspirasi orang-orang lah, biar yang tadinya nggak suka baca jadi senang baca, yang nggak bisa nulis bisa tertarik dunia menulis itu seperti apa gitu. Kayak harapan saya, ya saya kan gini Mbak, saya kan bukan pekerja, saya cuma ibu rumah tangga kan. Maksudnya saya kan selain besok anak-anak itu bisa ngelihat saya di foto, kalau saya udah nggak ada, maksudnya ada loh mereka, oh ini loh mamaku pernah nulis, mereka bilang, iya gimana. Kalau yang di Semesta Bercinta sih enggak sih, suami aja saya
libatkan untuk istilahnya apa ya, lihat ceritanya kayak gini-gini kayak gitu. Jadi biar nggak bikin baper lagi. Keren loh. Iya, terus akhirnya itu dapat suami yang jauh lebih muda. Kita juga tadinya kan nggak pakai pacaran. Kalau itu terus ya udah nulis kayaknya tuh jalan gitu aja. Ya alhamdulillah 100% mendukung. Ya itulah yang oke, itulah yang top. Apa kesulitannya waktu nulis jadi? Waktu nulis kesulitannya banyak Kak Sari. Ya tadi itu salah satunya menyusun bahasa. Karena saya baru pertama kali menulis cerpen, meski awalnya bingung menuangkan idenya itu ke tulisan dalam bentuk cerita, itu bingung banget, tapi alhamdulillah bisa. Artinya gini, kalau selama ini kan saya simpen tuh Kak Sari, tapi dengan misalnya dipaksa untuk bikin satu cerita gitu, kan mau nggak mau ditulis kan gitu. Saya pikir juga kenapa enggak kondisi saya ini harus saya bisa balik jadi satu keuntungan gitu. Betul saya bisa nulis terus bisa jadi